Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali hari ini Rabu 17 September 2025. Hari ini kita masih membahas mengenai doa membangun keintiman. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur buat kesehatan, kesegaran, kekuatan yang Tuhan berikan. Kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu. Mari bicara kepada kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudaraku. Luar biasa, setiap hari kita awali bersama dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, doa itu adalah soal hubungan, bukan daftar permintaan. Doa itu memperdalam keintiman dengan Tuhan maupun keintiman dengan sesama, baik itu pasangan, keluarga, saudara seiman, maupun dengan rekan-rekan kerja lainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya ada bahas tiga cara membangun hubungan. Pertama-tama membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu memperdalam keintiman dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 9. Di mana datanglah mendekatlah kepada Tuhan, gitu ya. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan, gitu. Terus kemudian dalam Mazmur 27 ayat 4 juga Mazmur berkata, Daud berkata dalam sini, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Nah, jadi bagaimana kita membangun keintiman? Pertama-tama bangun keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, membangun keintiman atau memperdalam keintiman dengan pasangan. Ya, buat yang sudah menikah, buat suami istri. Karena butuh bersepakat juga. Karena dikatakan di mana dua orang sepakat di muka bumi ini, apapun yang mereka minta, maka Tuhan akan melakukannya. Nah, jadi di dalam Efesus 5 ayat 31-32, pernikahan adalah gambaran hubungan dari Kristus dan jemaat. Dan kemudian keintiman dibangun dalam kasih sayang yang rela berkorban, penghargaan, dan juga pelayanan. Di mana di dalam keluarga pun suami dan istri saling melayani, saling memperhatikan, saling menghargai. Baru bisa terjadi yang namanya keunitian, kesatuan, kedekatan, keintiman. Nah, yang terutama di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi dasarnya itu semua adalah kasih. Nah, baru kemudian kalau yang pertama tadi membangun keintiman dengan Tuhan, yang kedua membangun keintiman dengan pasangan, yang ketiga membangun keintiman dengan sesama, dengan saudara seiman, gitu ya. Dalam persekutuan, dalam gereja, dalam lingkungan. Nah, ini berlaku untuk persahabatan, keluarga, dan persekutuan di gereja, ya. Kunci keintiman dalam hubungan keluarga, gereja, atau sesama saudara ini, itu kuncinya adalah kerendahan hati, saling mengaku dosa, dan saling mendukung. Ya, saling memaafkan lah intinya. Ya, saling pengertian. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat 16a dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan kemudian juga Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Nah, jadi kita bisa membangun keintiman dengan tiga kelompok ini. Yang pertama dengan Tuhan, dengan keluarga, dan kemudian juga dengan saudara seiman. Ya. Nah, di sini Bapak Saudaraku membangun keintiman dengan Tuhan dan sesama itu perlu kita memiliki 4 hal ini. Yang membangun keintiman dengan Tuhan dan sesama perlu 4 hal. Yang pertama, keterbukaan dan kejujuran. Seperti Daud dalam Mazmur yang mencurahkan isi hatinya. Daud itu selalu bicara apa adanya, gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, butuhnya kerendahan hati. Mau mengaku salah dan mau memaafkan. Kita juga mau memaafkan supaya kita juga dimaafkan. Yang ketiga, komitmen, memiliki untuk mengasihi di setiap hari, bukan berdasarkan perasaan semata, bukan karena mood-mutan gitu ya. Moodnya bagus ya memaafkan, moodnya nggak bagus nggak gitu, nggak. Tapi kita memiliki komitmen untuk bisa saling memaafkan, saling menerima. Yang keempat,
kehadiran. Nah, ini yang penting. Kehadiran ini apa? Menyediakan waktu yang berkualitas, diam di rumah Tuhan, ya, saling memperhatikan. Nah, untuk membangun keintiman dengan Tuhan memang tidak ada solusi lain ya, kecuali invest waktu bersama Tuhan, diam di rumah Tuhan. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, tiga hubungan atau tiga keintiman yang perlu kita bangun dengan Tuhan, dengan suami istri, dan juga dengan saudara seiman. Ada 4 hal yang perlu kita miliki untuk membangun keintiman, yaitu keterbukaan dan kejujuran, kerendahan hati, komitmen, dan kehadiran kita. Kehadiran kita, Bapak Saudaraku, tidak bisa diwakilkan. Kiranya ini bisa memberkati kita, biar kita semakin intim dengan Tuhan, dengan keluarga, maupun dengan saudara seiman. Amin Bapak Saudaraku. Kembangkan yang keempat ini, dan setiap kita bisa memberi dampak dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami belajar firman-Mu, bahwa kami tahu doa bukanlah tentang daftar doa, bukan list doa, tetapi list permintaan. Bukan doa itu, bukan list permintaan, tetapi itu adalah membangun keintiman. Mari tolongi kami untuk membangun keintiman dengan Bapa di surga, dengan keluarga, dan juga dengan saudara seiman. Biar setiap kami Bapa boleh memiliki keterbukaan dan kejujuran, kami memiliki kerendahan hati, memiliki komitmen dan kehadiran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pimpin kami sepanjang hari ini. Biar semua yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.